Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin pembukaan dulu ya. Jadi uh, untuk kenapa kita sekarang pindah ke Meet karena ada kendala teknis di mana saya entah kenapa nggak bisa connect ke Zoom. Kalau tadi malam masih bisa, internetnya lancar, cuman nggak bisa buka Zoom aja spesifik. Daripada nggak jalan, mendingan pindah aja ke Meet. Lalu untuk yang kemarin, saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan perkuliahan karena saya masih kurang enak badan, gitu istilahnya. Sekarang pun masih kurang enak badan, jadi saya juga izin untuk itu ya, off kamera. Oke, lalu mungkin kita mulai aja sebentar ya. Kita mulai aja. Saya izin share screen ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sebentar ya. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang meneruskan yang kemarin ya, tentang argumen. Lalu nanti kita akan coba masuk ke materi himpunan ya. Ini Magdis RA ya kelas ini ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, sini udah terlihat ya argumen. Jadi saya coba ulangi lagi yang kemarin. Argumen ya. Argumen itu adalah sebuah deret proposisi yang kita bisa tuliskan sebagai berikut ya. Kalau sebelumnya itu apa istilahnya? Ini kalau seandainya di sini kursor saya kelihatan ya. Kalau gini nggak kelihatan ya. Oke. Di mana bentuknya seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang proposisi itu ya, sih jamak ya. Lalu ternyata dalam proposisi itu bisa bisa berhubungan satu sama lain. Itu istilahnya. Nah, kalau seandainya ada banyak proposisi, lalu terakhirnya ada konklusinya, itu kita sebut sebagai argumen. Nah, contoh ininya adalah penyajiannya seperti ini. Jadi yang dari P1 sampai N itu adalah premis, di mana N adalah jumlah premisnya. Lalu di sini ada garis, di sini ada titik 3 ya. Di sini ada key. Key itu adalah konklusi. Konklusi sendiri adalah premis, tapi yang sebagai kesimpulannya. Nah, selain dari menuliskan dalam bentuk seperti ini, juga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, gitu ya, dalam satu baris. Ini juga sama artinya, P1, P2, dan seterusnya sampai PN. Dari sini ada ini apa sih? Tanda panah bentuknya seperti ini ya. Kalau seandainya implikasi, itu bentuknya kan hanya seperti ini ya, gitu ya. Nah, kalau proposisi itu bentuk si si panahnya tuh berarti ada dua garis gini, atau gimana ya? Agak gedein deh. Nah, gini ya. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kita ngomongin dalam bentuk kalimat, biasanya konklusi itu setelah misalkan A terjadi, B terjadi, C terjadi. Maka jadi dengan demikian gitu ya, E terjadi gitu ya, konklusinya terjadi.
Seperti itu. Misalkan ini adalah argumen yang kemarin, jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Nah, ini kemarin kalau nggak salah sudah diidentifikasi ya di sini ya. Ada 3 ya, P, Q, R. Kita coba dalam bentuk simbolnya. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa ini adalah maka. Ada jika dan ada maka. Jadi ini adalah bentuk apa ini? Proposisi apa ini? Nah, yang bisa jawab? Halo, kedengeran kan suara saya? Izin jawab, Pak. Mungkin itu namanya siapa ya? Sekali lagi ya, kalau namanya ada Muhammad, tolong disingkat ya. Saya nggak kelihatan namanya di sini. Apalagi di Google Meet sama sekali nggak kelihatan namanya. Siapa itu? Aryo Bimo, Pak. Arya. Jika dia ada jika dan maka itu berarti dia implikasi, bukan, Pak? Implikasi ya. Oh, Aryo. Ada Arya, ada Aryo. Soalnya dia kata ini. Oke, implikasi ya. Kalau gitu, cara penulisannya gimana ya? Kita udah tahu di sini P itu adalah mahasiswa IF gitu ya. Anda mahasiswa informatika. Q itu Anda belajar bahasa Java. R itu adalah Anda suka begadang. Berarti. Jadi kalau menuliskan di sini dalam bentuk argumen itu seperti apa ya? Ada yang bisa ingin menjawab? Jadi bentuknya implikasi, berarti saya tulis berarti segini ya. Itu ya. Tapi apa ya? Gimana? Suara saya kedengarannya sih atau internet saya emang acak-aduk di sini? Kedengaran, Pak. Heeh. Kalau gitu, kalau seandainya Anda mahasiswa informatika, berarti P, gitu kan ya? P, gitu ya. Maka Anda tidak suka belajar bahasa Java. Artinya apa? Kalau ini berarti ini bisa ini ya, bisa kita definisikan. Mungkin kita tidak sulit. Mungkin kalau kita definisikan berarti mudah belajar Java, bagaimana? Nah, ini. Mudah belajar Java. Kalau yang R-nya berarti begadang. Suka begadang ya. Oke, balik lagi. Ada yang bisa jawab? Inget-inget lagi gimana cara nulis implikasi.
Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira? Tahu saya ini deh, saya panggil deh kalau kayak gitu. Saya panggil eh Stanislaw Niko. Soalnya namanya keren. Stanislaw ada. Ada, Pak. Kira-kira apa ini untuk yang premis pertama nih? Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Apa kira-kira bentuk dari simbolisnya? N bukan ya, Pak? Hmm? Iya. N. Karena Di sini ada ini. Ini kan ini ya udah ada nih. P itu masuk IF. Q itu mudah belajar bahasa Java. R itu suka begadang. Jadi kalau dibuat dalam bentuk simbolis, premis ini apa? Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Kemarin kita belajar logika kan? Udah belajar kan sampai diimplikasi sudah, kan? Pak. Nah, kira-kira apa ini? Oke gitu. Ayo kita nggak maju-maju nanti. Ya, izin menjawab Pak. Aryo Bimo lagi. Silakan Aryo. Itu bentuknya P implikasi key. P implikasi key ya. Untuk yang pertama. Kenapa key? Gitu ya, bukan negasi key karena tergantung definisinya. Kalau saya di sini tulisnya mudah belajar bahasa Java, sedangkan di sini tidak sulit ya. Tidak sulit itu kan double negatif ya. Tidak sulit, gampang gitu kan ya. Jadi ini balik lagi kenapa bisa seperti ini dalam membuat mensimbolkan premis-premis itu juga definisinya harus jelas dulu dari awal. Kalau seandainya key-nya itu saya tulis sulit belajar Java, itu berarti di sini negasi key gitu kan ya. Tetapi kalau seandainya mendefinisikan sangat disarankan untuk semuanya itu dalam bentuk positif. Jangan ada yang negatif. Sulit itu bisa secara harafiah negatif lah ya. Gitu ya, tapi tergantung kalian. Oke, premis kedua, kalimat kedua ya. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Oke, ini bentuk implikasi lagi ya. Sini ya. Jika, maka. Gitu ya. Oke, ada yang ingin menjawab? Kalau ini kayak gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan Muratua ya. Itu ditulisnya negasi R, implikasi negasi P. Mana tadi? Iya, Anda Pak. tidak suka Negasi begadang. R, Negasi R berarti ya. terus implikasi negasi P. Anda bukan mahasiswa informatika, berarti negasi P. Iya, Pak. Itu ya. Oke. Lalu selanjutnya, ada yang menjawab nggak? Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Izin menjawab, Pak. Silakan Stanislaw. Stanislaus ya? Iya, Pak. Saya kepikiran ada novelis namanya Stanislaw Lem. Kayaknya mirip namanya. Stanislaus, sok, silakan. Anda sulit belajar bahasa Java berarti negasi key nggak sih, Pak? Ya, karena konteksnya key-nya mudah belajar Java ya. Iya, Berarti Pak. di sini adalah negasi key. Lalu, Implikasi apakah implikasi? Kita harus melihat tanda hubungnya di kalimat ini. Kata hubungnya apa sih di kalimat ini? Bukan Dan. tetapi ya. Iya. Dan. Tuh. Kalau dan, berarti simbolnya seperti apa?
V terbalik, Pak. V terbalik. Oke. Terus Dan Gimana? Anda tidak suka begadang berarti negasi R, Pak. negasi R. Oke. Ini adalah semuanya itu ada premis-premis. Lalu kalimat selanjutnya itu ada kata jadi di sini. Berarti jadi kalimat yang terakhir ini adalah konklusi ya. Oke, konklusinya apa? Negasi P. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika, negasi P. Itu ya. Oke. Nah, setelah kita simbolkan, yang kita lakukan adalah kita menentukan apakah ini sahih atau palsu, valid atau palsu. Jadi kita punya ini ya, kita punya premis-premis, nanti konklusinya, oh seperti ini. Tapi kan belum tentu ini benar ya. Nah, itu kita bisa buktikan secara matematis. Nah, definisinya, argumen itu, maksudnya argumen itu dalam semua ini ya, dalam bentuk ini ya. Jadi bukan premis satu atau konklusinya saja, tapi semua ini, itu kita sebut sebagai argumen. Argumen itu dikatakan sahih atau valid jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu kalau ada yang salah. Ya. Nah, pada dasarnya, bentuk si argumen itu kita bisa buat seperti ini juga. Maksudnya setara ya. Setara bahwa setiap premis itu hubungan antara premis-premis adalah kita menggunakan dan. Berarti premis 1 dan premis 2 gitu ya. Lalu semua premis-premis itu sudah dihubungkan, itu implikasi ke konklusinya. Gitu. Jadi bentuk yang seperti ini itu setara dengan bentuk yang seperti ini. Tuh. Nah, apakah maksudnya kalau ini dikatakan sahih kalau konklusinya benar, hipotesisnya benar, itu maksudnya kalau seandainya semua bentuk kalau bentuk ini itu bisa dibilang benar atau true. Alias kalau kita buat dalam tabel kebenaran, hasil proses ini, hasil argumen ini semuanya harus true. Alias kalau dalam kebenaran itu adalah tautologi. Itu semuanya hasilnya true. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Artinya ada yang salah, ada yang false ya. Kalau misalkan di proposisi bentuknya seperti ini. Itu. Contohnya ya. Kita punya di sini argumen. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut. Karena itu tsunami datang. Nah, di sini kita bisa identifikasi dulu proposisi apa tunggalnya. P. Air laut surut gitu ya. Air laut surut setelah gempa di laut. Lalu Q-nya adalah tsunami datang. Nah, kalau di sini kalau kita buat disimbolkan secara dengan argumen gitu ya. Berarti jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang itu adalah P implikasi Q. Lalu kalimat keduanya air laut surut setelah gempa di laut, P. Karena itu, ya, ini berarti konklusinya tsunami datang, Q. Nah, kita punya argumen ini yang kita inginkan adalah kita ingin membuktikan bahwa ini adalah sahih atau valid. Nah, caranya adalah kita bisa buat kabel kebenaran. Nah, pertama kita hitung dulu semua, kita buat dulu tabelnya untuk semua premis-premis dan konklusinya. Berarti yang 1, 2, dan konklusi ini kita buat tabel kebenarannya. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa untuk bentuknya kita harus bentuk argumen itu seperti ini ya, kan berarti kan P1 gitu ya, dan P2 gitu ya, dan seterusnya sampai Pn, itu implikasi ke Q, yaitu adalah konklusi. Artinya, kita bisa sahih kalau pertama premis-premisnya itu di sini konteksnya adalah ini ya, P implikasi Q, gitu ya, dan
P di sini ya, tanda kurung, implikasi key itu harus tautologi alias benar semua. Nah, kalau misalkan ngelihat dari sini, kita agak pusing ya ngelihatnya ya. Daripada bisa kita tracing gitu ya. Misalkan di sini, yang ini dulu ya, baris pertama ya. P implikasi key gitu ya, adalah true. Lalu dan ketemu P-nya adalah true gitu ya. Kalau true ketemu true, true dan true, hasilnya apa? T dan T. True, Pak. True. Oke. Bentar, saya hapus dulu. Jadi ini adalah tautologi. Dan ini implikasinya adalah key-nya juga true ya. Nah, true ketemu true adalah true. Lalu true, kalau implikasi dengan true, hasilnya apa? True. True. Ya, itu. Nah, itu untuk baris pertama, gitu ya. Coba kalau misalkan saya ganti baris yang ada false-nya deh, gitu ya. Misalkan baris ketiga. Baris ketiga itu P implikasi Q adalah T dan P-nya adalah F. Q-nya itu tetap true, gitu ya. Di sini ya, kelihatannya. Baris ketiga. Kalau T dan F hasilnya apa? Hasilnya F, Pak. False. Hasilnya F. Apakah betul? Kalau dan dia true, Pak. Oke, dan itu supaya kita refreshing, dan itu hanya true kalau dua-duanya true ya. Selain itu false. Berarti ini false ya. False, Pak. F ketemu true. F implikasi true. Apa itu? True, Pak. True ya. Ini juga berarti harus ingat implikasi. Berarti true. Nah, ini berarti kalau kalian cek semuanya, itu berarti valid ya. Karena semuanya true. Kalau misalkan kita buat dalam tabel kebenaran lebih detailnya, ini kita bisa lihat pertama kita udah punya 3 kolom yang barusan, lalu proses yang ini gitu ya untuk kolom keempatnya. Lalu yang terakhir ada proses semuanya gitu, argumennya. Kalau kalian perhatikan semuanya itu adalah T. Ini ya. Gitu. Artinya ini adalah tautologi. Oke. Selanjutnya kita coba latihan yang ini, gitu ya. Misalkan itunya sama, premis-premis proposisinya, P dan Q-nya sama. Tetapi di sini ada yang berbeda. Kalimat keduanya itu jika air selalu gempa di laut, maka tsunami datang. Kalimat keduanya nih ya, tsunami datang. Jadi air laut surut di laut setelah gempa, air laut surut setelah gempa di laut. Nah, di sini berarti si premis dan konklusinya ada yang itu ya, switch ya, bertukar. Argumennya seperti ini, gitu. Nah, apakah argumen ini sahih? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau yang paling atas mungkin kita bisa sebutkan benar ya, true. Itu true semua ya. Kita balik lagi, berarti di sini kalau saya tulis ini ya.
P, Q, gitu ya. Dan tadi apa? Q ya, kalau nggak salah. Itu menuju P. Kita coba baris 2 dulu ya. Kita coba baris 2 dulu. Baris 2 ini berarti false dan F implikasi T. Gitu ya. False ketemu false, false dan false itu berarti false. False implikasi true itu artinya true ya. Oke, nggak ada masalah ya untuk baris kedua. Nah, sekarang kita coba baris ketiga. Baris ketiga itu P implikasi Q-nya adalah true. Lalu Q-nya adalah T. P-nya adalah false. True ketemu true, true dan true adalah true. True implikasi false itu apa? False. False. Nah, ini ya. Ini karena dari keempat baris ini ternyata ada yang hasilnya false alias ini tidak tautologi. Itu istilahnya. Bukan tautologi. Jadi selama si tabel kebenarannya untuk yang argumen ini bukan tautologi, maka untuk argumen ini tidak dibilang valid, alias palsu. Sehingga penalarannya tidak benar, gitu ya. Ini untuk kalau kita mengeceknya dengan menggunakan tabel kebenaran, gitu ya. Lalu ini juga sama. Di sini periksa kesahihan argumen berikut. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4. 5 adalah bilangan prima. Nah, ini kalau kita langsung loncat ke konklusinya, maka kita bisa bilang, oh 5 adalah bilangan prima. Gitu ya. Tetapi kita juga harus, kalau kita ngomongin dengan kasus argumen, atau logika argumen ini, kita tidak melihat secara di luar konteks ya. Kita hanya melihat yang ada di konteks ininya saja. Kalau di sini konteksnya 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Gitu ya. 5 tidak lebih kecil dari 4. Kita hanya melihat kesahihan dari konteks di argumen sini. Walaupun secara kalau kita lihat 5 itu adalah bilangan prima. Gitu ya. Nah, kalau kita cek validnya dalam bentuk argumen, gitu ya, menyelesaikan argumennya, kita bisa lihat bahwa ternyata setelah kita buat dalam bentuk simbolkan dalam proposisi, lalu kita simbolkan dalam bentuk argumen, gitu ya. Lalu di sini terlihat bahwa ada yang tidak valid, gitu ya. Kita coba cek lagi. Berarti kalau di sini adalah bentuknya P negasi Q dan negasi P itu implikasi ke Q, gitu ya. Di sini dibilangnya baris ke ini, baris keempat yang bermasalah. Kita coba cek ya. Baris keempat itu P implikasi negasi Q. Di sini adalah true. Ya. Dan negasi Q-nya adalah false. Lalu Q-nya sendiri, sorry. Ini true, negasi P adalah true, lalu Q-nya adalah false, gitu ya. Kasusnya mirip ya, berarti ya, T dan T adalah T, implikasi ke F itu hasilnya false. Artinya, dari tabel kebenaran ini bukan tautologi, sehingga argumen ini palsu. Walaupun 5 adalah bilangan prima. Gitu ya. Walaupun konklusinya pernyataannya benar, tapi kalau tidak
sesuai dengan bukti-bukti dari argumennya, maka tetap argumennya kita anggap palsu. Itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada yang masih agak bingung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, dari situ berarti ada argumen yang terbukti sahih ya. Maksudnya sahih itu kalau kita buat tabel kebenarannya udah pasti tautologi. Di sini ada beberapa modus ya. Pertama ada modus ponen, maksudnya adalah jika P implikasi Q, lalu P terjadi maka konklusinya adalah Q. Modus tolen itu berarti P implikasi Q. Negasi Q terjadi, maka konklusinya adalah negasi P. Akuran transitif itu jika ada P implikasi Q, Q implikasi R, maka konklusinya adalah P implikasi R. Silogisme disjungtif atau kontrapositif, atau biasanya dibilangnya silogisme disjungtif ya biasanya. P atau Q. Kalau negasi P, maka konklusinya Q. Kebalikannya, P atau Q, jika negasi Q terjadi, maka P. Itu ya. Karena itu P konklusi. Simplikasi konjungtif, ini adalah bentuk simplikasi ya. Jika P dan Q, maka P. Atau Q. Penjumlahan disjungtif itu kebalikannya. Jadi P itu kita bisa lebarkan gitu istilahnya. Jadi P itu bisa jadi P atau Q. Atau misalkan Q itu juga bisa jadi P atau Q. Lalu konjungsi, ini seperti penjumlahan, jadi P, jika P terjadi, Q terjadi, maka konklusinya P dan Q terjadi. Nah, selain menggunakan cara 1 dan cara 2, sebuah argumen juga dapat dibuktikan kesahihannya atau kevalidasinya dengan menggunakan campuran hukum-hukum logika. Itu. Dan metode penarikan kesimpulan yang sudah terbukti sahih. Jadi kelima atau keenam dari modus-modus yang terbukti sahih ini kita bisa gunakan untuk membuktikan bahwa sebuah argumen itu benar atau salah. Jadi tidak harus menggunakan ini ya, apa sih, tabel kebenaran. Itu sekali lagi tabel kebenaran tetap yang paling benar gitu. Kalau pakai tabel kebenaran insya Allah pasti benar. Tapi ada juga metode seperti ini. Misalkan di sini ada argumen seperti ini ya. Nah, kita coba selesaikan ya. Maksudnya ini seperti apa? Sebentar. Apakah sudah terlihat ininya? Si whiteboard-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini membuktikan bahwa argumen mencoba membuktikan bahwa argumen ini benar, gitu ya. Argumennya seperti ini. Negasi P atau Q, S atau P, negasi Q. Konklusinya adalah S. Ya. Pertama, kalau seandainya agak bingung, kita buat dalam bentuk yang lain si argumennya. Berarti kita bisa buat seperti ini.
negasi P atau Q, lalu di sini S atau P, lalu negasi Q. Konklusinya adalah S. Nah, yang pertama kali saya lakukan itu adalah saya menandai premis-premisnya dan konklusinya. Berarti di sini adalah premis 1, ini adalah premis 2, ini adalah premis 3. Dan di sini adalah konklusi K. Ya. Nah, maksudnya untuk membuktikan argumen ini benar atau tidak adalah tujuannya adalah kita ingin membuat semua premis-premis ini setara dengan konklusinya. Jadi bagaimana caranya dengan menggunakan hukum-hukum ini dari premis 1, 2, dan 3 ini, gimana caranya saya ingin membuat seperti K, yaitu S. Dari ketiga ini menjadi satu. Gitu ya. Nah, pertama kalau dari sini saya coba ikuti yang ada di slide ya. Pertama yang slide lakukan adalah silogisme disjuntif 1 dan 2. Gitu ya. Di sini berarti S disjuntif gitu ya. 1 dan 2. Nah, sebagai catatan, silogisme disjuntif itu bentar. Oh, salah. Kalau di sini konteksnya bukan ini ya. Konteksnya bukan 1 dan 2. Kalau di kita berarti 1 dan 3. Gitu ya. Kalau di silogisme disjuntif itu seandainya ada P gitu ya. Atau Q. Sorry. Itu pen biru aja. Misalkan ada P atau Q itu, lalu ada negasi Q, maka itu hasilnya menjadi P. Nah, berarti di sini logikanya adalah si persamaan premis satunya negasi P dan Q ketemu dengan negasi Q, maka hasilnya apa? Konklusinya apa kalau mengikuti silogisme disjuntif? Yang bisa jawab? Ini aturannya nih. Ini aturannya. Lalu kalau misalnya berarti negasi P atau Q, lalu premis keduanya negasi Q, maka konklusinya apa? Negasi P. Oke, negasi P ya. Kasih ayu. Nah, di sini berarti saya bisa tandai bahwa yang ini adalah premis 1. Ini berarti premis 3 ya. Lalu ini bisa saya sebut sebagai premis 4. Lalu hasil dari yang premis 4 ini kita masukkan ke argumen yang tadi barusan. Itu berarti sisanya adalah S atau P. Di sini berarti negasi P itu hasilnya adalah S. Gitu ya. Kalau saya tandai di sini S itu adalah premis kedua, ini adalah premis keempat, dan ini adalah konklusi. Oke, selanjutnya yang akan dilakukan itu menggunakan ini lagi, apa sih, silogisme disjuntif lagi dari premis kedua dan premis keempat. Itu ya, berarti di sini saya tulis S
this gitu ya. 2 dan 4. Berarti kalau begitu S atau P di sini ketemu negasi P, berarti hasilnya apa? S, Pak. S ya. Itu barusan siapa yang jawab? Leonardo, Pak. Leonardo ya. Oke. Oke, berarti di sini ini hasilnya adalah S gitu ya. Lalu saya bisa buat ini menjadi ini apa sih? Premis 5. Oke. Selanjutnya berarti ya ini dong apa? S itu konklusinya adalah S, di mana di sini konteksnya S yang di atas itu ada premis nomor 5, lalu di sini adalah konklusinya. Nah, berarti kalau udah bentuknya seperti ini, gitu ya, ya premis-premisnya ternyata kalau kita menggunakan hukum-hukumnya bisa menghasilkan sama seperti konklusinya, maka ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa argumen ini adalah valid. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, ini juga ada yang lain gitu ya. Nah, di sini silahkan coba kalian eksplor sendiri. Bagaimana bisa caranya pada dasarnya adalah premis-premis yang ini, bagaimana caranya bisa ekivalen dengan konklusinya dengan menggunakan hukum-hukum di atas. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Selanjutnya di sini ada banyak latihan mungkin karena kita cuma ada satu pertemuan aja di minggu ini. Tapi nantilah coba gitu ya. Mungkin saya akan buatkan tugas. Oke, selanjutnya ada aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Ya, ini bukan ini ya, bukan kita belajar rumus-rumus apa, tapi hanya sebutannya. Nah, kalau biasanya kalau kita melihat orang-orang bilang, misalkan ada sesuatu, terus mereka bilang teorinya sih kayak gini gitu ya. Walaupun itu belum tentu benar. Nah, ini itu sebenarnya kalau ngomongin teori, sebutan itu sebagai teori, itu sebenarnya kurang tepat. Itu juga ada jenis-jenisnya. Nah, pertama ada aksiom atau aksioma. Aksiom adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Misalkan di sini ada 2 contoh ya, tapi yang gampangnya contohnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak usah dibuktikan pun itu apa hampir semua orang setuju ya. Walaupun ada yang nggak setuju gitu ya. Maka kalau semua orang tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kita sebut sebagai aksiom. Tidak usah dibuktikan lagi gitu ya. Nah, teorema itu adalah sesuatu yang benar dan sudah dibuktikan. Gitu. Jadi selama sesuatu apapun itu hipotesisnya ya istilahnya atau proposisinya itu sudah ada hipotesisnya dan sudah dibuktikan dalam bentuk apapun gitu ya, maka kita sebut sebagai teorema.
Nah, dari teorema itu ada dua jenis, lemma dan korolari. Nah, lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk pembuktian teorema lain. Jadi kalau dalam membuktikan suatu teorema, kita juga sebenarnya tidak benar-benar berdiri sendiri teoremanya, tapi misalkan untuk membuktikan itu harus membutuhkan teori-teori lain. Nah, itu adalah tugasnya lemma. Sedangkan korolari adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan, atau teorema yang mengikuti teorema lain. Gitu. Jadi kalau lemma itu gunanya untuk membuktikan teorema lain, gitu ya. Kalau korolari itu hasil dari teorema yang menggunakan teorema lain. Ini contohnya, teorema misalkan jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah ini mungkin sebuah pengetahuan umum ya, geometri sederhana ya, tetapi untuk bisa membuktikan ini pasti ada runtutannya gitu, gimana cara mendapatkan konklusi seperti ini dan benar. Nah ini berarti sebuah teorema. Korolari itu berarti jika semua sudut segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Korolari ini mengikuti teorema A di atas. Jadi korolari itu adalah teorema lanjutan gitu, atau teorema yang berdiri menggunakan teorema lain. Kalau lemma itu jika n adalah bilangan bulat positif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 sama dengan 0. Dan ini lemma ini bisa digunakan untuk membuat teorema-teorema lainnya. Nah, di sini ada 4 ya sebenarnya, tapi ada satu lagi yang tidak ditulis, disebut sebagai conjecture. Conjecture itu sebuah klaim gitu, jadi sebuah proposisi yang kita asumsikan benar, tapi belum ada buktinya. Nah, gitu. Jadi kalau teori itu memang sudah terbukti benar, sudah orang-orang sudah memvalidasi, sudah semuanya setuju gitu ya, bahwa itu benar. Kalau konjektur itu belum tentu gitu ya. Mungkin konjektur itu ke depannya salah gitu. Ternyata pas dibuktikan misalkan memang terbukti tidak valid, tetapi proses untuk validasinya itu ternyata sulit sekali gitu, untuk misalkan membuat konjektur. Jadi orang-orang itu aja nganggep ini benar gitu, proposisi ini benar. Nah, itu adalah konjektur. Oke. Selanjutnya mungkin ini apa sih? Selanjutnya kita masuk ke materi himpunan ya. Oke. Himpunan itu apa? Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang berbeda. Dalam artian objek tersebut maksudnya unik, satu sama lainnya berbeda. Maupun ini ada definisi lainnya ya, gitu ya. Kita belajar matematika diskrit, dan matematika diskrit itu saling unik ya, berbeda satu sama lain. Nah ini kenapa himpunan itu masuknya ke matematika diskrit, ya karena satu definisi. Objek dalam himpunan itu kita sebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Kalau kita di sini saya nyebutnya elemen ya. Misalkan di sini yang paling gampang himpunan ya himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu terdiri dari mahasiswa yang satu dengan lainnya itu saling berbeda, bukan? Gitu. Misalkan di kelas ini gitu ya. Di kelas ini kita saat ini ada 53 orang termasuk saya. Itu artinya satu dengan lainnya kan orang-orang yang berbeda kan? Gitu. Berarti kita adalah kelas ini adalah sebuah himpunan. Gitu. Misalkan ini adalah himpunan mahasiswa, terus himpunan alfabet gitu ya. Nah, kita sebut himpunan itu adalah disebut set. Tapi ada juga misalkan di sini elemen-elemennya adalah angka dari 1 sampai 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada juga yang berulang-ulang. Misalkan di sini 2-nya itu ada 2 buah, lalu 4-nya ada 3 buah, gitu ya.
Tadi kan definisinya itu kalau himpunan itu adalah sekumpulan objek yang berbeda, tapi isinya ada yang sama. Nah, kalau seandainya ada yang sama, kita sebut sebagai himpunan ganda atau multiset. Jadi ada elemen yang berulang-ulang. Itu. Tetapi kita untuk ini lebih fokusnya ke himpunan yang biasa, gitu ya, bukan yang multiset. Walaupun nanti kita akan pelajari. Nah, dalam himpunan, urutan himpunan itu tidak penting, tetapi lebih baik kalau misalkan ada yang berurutnya ya. Kalau angka gampang ya, 1 sampai 6 gitu diurutkan. Tapi kalau seandainya urutannya misalkan 5, 3 gitu ya, nggak berurutan sama sekali, tetapi semua elemen-elemennya itu terkandung di himpunan tersebut tidak masalah. Gitu ya. Karena kadang-kadang ada kasus yang tidak bisa diurutkan karena tidak ada korelasinya. Misalkan di sini ada angka 56, lalu di sini uang 3.000, di sini ada Amir, di sini ada binatang cacing, di sini ada makanan gitu ya. Ini kan nggak bisa diurutin. Artinya tidak masalah gitu, tidak berurut pun. Dan ini juga kalau seandainya tidak berkorelasi, tapi konteksnya ini memang satu himpunan ini tidak masalah juga. Nah, ada beberapa jenis cara menyajikan himpunan. Kita bisa lakukan enumerasi. Enumerasi itu berarti kita daftarkan secara rinci. Secara rinci itu maksudnya apa? Secara rinci itu artinya satu-satu, gitu ya. Satu-satu, gitu ya. Misalkan himpunan 4 bilangan asli pertama, berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan satu-satu ya. 4 buah bilangan asli pertama, dan itu berarti elemennya ada 4 buah. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama, 4, 6, 8, 10. Ya, ini harusnya ada 2 ya, kurang 2 ya di sini ya. Berarti di sini harusnya 2, gitu ya. Apa? Lalu untuk dalam himpunan itu tandanya adalah tanda kurung kurawal ya. Gitu ya. Cara menuliskan himpunan ini juga saya belum kasih tahu. Jadi dalam ini kalau seandainya ada sebuah ini adalah simbol matematika dan itu dalam bentuk kurung kurawal seperti ini, itu kita bisa asumsikan bahwa ini adalah himpunan. Lalu di sini ada di sini himpunan C itu terdiri dari kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Sekali lagi, yang penting himpunan itu kalau memang definisinya seperti ini ya tidak masalah. Tidak harus himpunan itu harus berkorelasi banget gitu. Kalau angka-angka, kalau orang-orang, enggak juga. Bisa juga bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya R. Ini ada yang menarik ya. Jadi di sini himpunannya ada A, ada B, terus ini ada tanda kurung kurawal lagi. Nah, ini ada yang ingin mencoba menjelaskan nggak? Ini artinya apa? Yang ini, yang R ini. Ada A, B, di sini ada tanda kurung kurawal A, B, C. Sini juga ada tanda kurung kurawal lagi, ada A, C. Artinya apa ya? Ada yang ingin coba menjelaskan nggak fenomena ini? Walaupun tidak tepat pun tidak masalah. Izin menjawab, Pak. Silakan Leonardo. Jadi dalam R itu maksudnya ada himpunan dalam himpunan, Pak. Nah, di sini berarti ada himpunan dalam himpunan gitu ya. Himpunan gitu ya. Dalam himpunan. Artinya elemen ini kalau kita jabarkan ada elemen A, ada elemen B, dan ada elemen berupa himpunan yaitu adalah A, B, C. Gitu ya. Lalu yang elemen keempat itu berarti elemen A, C. Berarti di sini ada berapa elemen ya di R ini ya? 4, Pak. Ada 4 ya. Oke. Kalau di sini ada himpunan C, di sini juga sama. Di sini ketiga-tiganya A, tetapi ada yang elemen A, ada elemen himpunan A gitu ya. Ada di dalamnya sini kurung kurawalnya ada 2 gitu ya. Himpunan A. Dan ini ketiga elemen yang berbeda, unik ya. Berarti di sini ada 3 elemen. Jadi himpunan pun biasanya tidak ada batasnya gitu ya.
istilahnya. Gitu. Kalian bisa gambar kurung kurawal gitu ya, sebanyak apapun gitu ya. Tetapi pasti setiap kurung kurawalnya, level kurung kurawalnya itu menandakan arti yang berbeda. Himpunan A dengan elemen yang ini dengan elemen yang ini pasti berbeda. Lalu di sini ada K, di sini ada sebuah simbol kurung kurawalnya saja gitu ya. Artinya ini adalah sebuah himpunan kosong. Tapi himpunannya sendiri K itu tidak kosong, hanya ada memiliki sebuah elemen yang isinya kosong. Gitu. Nah, ini juga himpunan 100 buah ini gitu ya. Kita bisa tulis dalam itu simbolnya .3 ya. Itu artinya dari 1 terus 2 lalu seterusnya sampai 100. Itu. Nah, itu kalau kita sebutkan dalam enumerasi gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa simbolkan ini ada konsep keanggotaan. Mungkin ada yang sering lihat simbol ini ya. Ini kayak E gitu ya. Nah, ini artinya adalah keanggotaan. Jadi maksudnya adalah di sini sebuah elemen X itu merupakan anggota himpunan A. Itu cara bacanya. Gitu ya. Keanggotaan. Nah, kalau seandainya ada coret di sini artinya bukan merupakan anggota. Tuh. Misalkan di sini kita mempunyai 3 buah ini apa sih 3 buah himpunan A, R, dan K. Masing-masing memiliki anggota-anggota elemen-elemen himpunannya. Nah, di sini 3 merupakan anggota elemen A. Betul tidak? Kalau kita lihat di himpunan A. Betul, Kak. Betul ya? Di sini ya. Nah, ini. Nah, lalu selanjutnya himpunan A, B, C itu merupakan anggota dari himpunan R. Betul tidak? Betul, Pak. Betul ya. Di bagian mana, Nova? Kenapa betul? Di yang dalam kurung apa? Kurung kurawal itu, Pak, yang A, B, C. Yang ini ya, elemen ketiga ya. Ya, elemen ketiga. Ini ya. Oke. Lalu di sini. Nih. Di sini C bukan anggota himpunan R. Betul tidak? Kenapa seperti itu ya? Kenapa C bukan anggota himpunan dari R? Karena C itu himpunan di dalam himpunan, Pak. Bisa, tetapi ada jawaban yang lebih singkat nggak? Kenapa di sini kan ada C ya? Gitu ya. Oke, kita coba jabarkan ya. Kita coba jabarkan, tadi kan sudah ya saya jawab juga ya. R itu berarti terdiri dari 4 elemen. Yaitu kalau saya jabarkan adalah A, lalu ada B, lalu ada himpunan A, B, C, gitu ya. Yang terakhir adalah sebuah himpunan A, C. Nah, dari sini ternyata A itu merupakan anggota himpunan dari R, gitu ya. Dan B pun merupakan anggota himpunan dari R. Sedangkan C itu bukan merupakan anggota himpunan dari R. Karena C tidak terkandung di keempat elemen ini, gitu ya. Tidak ada di R. Ini apa sih? C itu bisa dibilang elemen C tidak sama dengan elemen yang ada di R, yaitu A, C. Gitu ya. Beda ya. Gitu. Sama juga logikanya kalau C itu tidak sama gitu ya dengan himpunan yang isinya C. Itu. Ini juga harus diperhatikan. Jadi C itu tidak ada dari dalam R. Nah, di sini K di sini sebuah himpunan yang isinya kosong itu merupakan anggota dari K. Sedangkan sebuah himpunan yang isinya kosong tidak merupakan anggota dari R. Nah, ini contoh, ini adalah tiga himpunan yang
sepertinya serupa, tetapi semuanya beda-beda. Tadi kata saya, level dari eh, si ininya apa sih, level dari kurung kurawalnya itu berbeda-beda. Gitu. Misalkan saya tanya dulu deh ini. Untuk P1 itu berapa elemennya apa saja? A dan B, Pak. A dan B, berarti ada 2 ya. A dan B. Gitu ya. Kalau P2 itu elemennya apa saja? Ada satu elemen, Pak, himpunan A dan B. Satu elemen yaitu adalah himpunan A, B. Kalau yang P3? Satu himpunan Pak, A dan B. Satu elemen himpunan A dan B. Apakah seperti ini nulisnya? Satu elemen, oke. Berarti sama dong ini antara P2 dan P3. Iya Pak, sama. Masa? Kalau diperhatikan di sini, kalau saya kasih garis ya, ini berarti elemennya A dan B. Kalau ini berarti elemennya adalah himpunan A dan B. Kalau di sini berarti elemennya adalah himpunan dalam himpunan A, B. Gitu ya. Berarti di sini elemennya adalah kurung kurawalnya 2. Gitu ya. Gitu. Berarti P2 dan P3 itu tidak sama. Nah, di sini maka A itu merupakan anggota himpunan dari P1. Betul ya di sini ya. A itu bukan merupakan anggota himpunan P2. Karena P2 itu hanya ada satu elemen saja. P1 merupakan anggota himpunan elemen P2. Betul nggak ini? P1 merupakan anggota himpunan dari P2. Betul, Pak. Betul, Pak. Kenapa kira-kira? Karena anggota P1 ada dalam P2, Pak. A dan B-nya ada di Iya. P2. Tapi kan di sini P2-nya hanya satu elemen saja, sedangkan P1 ada 2. Himpunan P1-nya itu, Pak, dijadikan satu elemen dalam P2. Nah, betul ya. Himpunan dari P1-nya berarti secara keseluruhan ini P1 itu merupakan ininya P2 gitu ya. Jadi secara kasarnya itu P2 itu kalau bisa dibilang ini ya P1 gitu ya. Anggota himpunannya adalah P1. Itu berarti benar ya, P1 itu merupakan anggota dari himpunan P2. Lalu di sini P1 bukan anggota dari P3. Karena tidak bisa ya, gitu ya. Di sini adalah P1 itu himpunan yang terdiri dari A dan B. Sedangkan di sini adalah himpunan dalam himpunan dalam himpunan gitu kan ya. Tapi P2 itu merupakan anggota dari P3. Gitu. Silakan dipahami lebih dalam lagi perbedaannya. Lalu, selain dari enumerasi, kita juga bisa gunakan simbol-simbol baku. Kalau enumerasi itu gampang kalau misalkan kita bisa hitung. Tetapi kalau seandainya tidak bisa kita hitung, nah kita bisa gunakan bentuk-bentuk lain. Salah satunya simbol baku. Pertama ada P. P itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Berarti dari 1, 2, 3, dan seterusnya itu yang selama positif gitu ya. Lalu di sini ada N adalah himpunan bilangan alami. Gitu. Mungkin saya harus ini lagi
cari tahu lagi, saya lupa soalnya bedanya positif, bulat positif, dan bilangan alami. Gitu ya. Kalau di sini bilangan alami berarti 1, 2, dan seterusnya. Z ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu berarti sesuatu yang tidak ada desimalnya. Dan itu bisa negatif, bisa positif, dan termasuk 0. Itu adalah himpunan bilangan bulat. Kalau Z plus itu kita adalah himpunan bilangan bulat positif. Jadi dari 1 gitu ya, 2, 3, dan seterusnya, 0 tidak termasuk. Kalau saya daripada nulis simbolkan P atau N, saya biasanya nulisnya Z plus gitu ya. Lalu ada Ki. Ki itulah himpunan bilangan rasional alias ada rasionya dalam bentuk pecahan gitu ya. Di sini ada cara ininya, cara penyajiannya seperti ini. Nanti setelah ini ya, yang contoh ketiga ya, gitu ya. Tapi intinya rasional itu artinya punya rasio, misalkan -3/4, negatif 4/5, 2/3 gitu, 1/2 gitu ya, rasio. R adalah bilangan real yang punya desimal gitu ya. Secara definisi mirip dengan Ki ya, tetapi kalau Ki itu dalam bentuknya pecahan, kalau R itu dalam bentuk ini desimal. R plus itu adalah bilangan real positif. Nah, yang terakhir ada C. C adalah bilangan kompleks. Kompleks itu dalam artian punya bilangan imajiner gitu ya. Ada I di sini. Bilangan yang tidak bisa kita deskripsikan. Yang paling gampang itu misalkan akar dari -1. Tuh. Apa akar dari -1 itu? Atau -1 ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ini menjawab, Pak. Apa Leonardo Tidak kira-kira? ada definisi, Pak. Tidak ada definisi ya? Iya. Itu ya. Karena semua kalau kita pangkat 2 ya gitu ya, square gitu ya, itu pasti menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau misalkan kita akar dari pangkat 2 itu pasti harus bilangan positif. Kalau bilangan negatif tidak ada. Tuh, berarti ini tidak ada dan ini kita bisa anggap sebagai bilangan imajiner. Gitu ya. Nah, lalu ada konsep lain yang disebut sebagai himpunan universal atau semesta. Biasanya kita simbolkan sebagai U atau S. U gitu ya. U itu maksudnya dalam konteks bilangan yang semuanya. Nanti kita akan coba, saya coba jelaskan saat kita belajar, misalkan irisan. Misalkan U-nya adalah bilangan 1 sampai 5. A itu berarti himpunan bagian dari U. Misalkan A itu 135. Ini himpunan A. Nah, himpunan A itu hanya bagiannya saja dari U-nya semuanya ini. Tuh. Lalu, di sini ada notasi pembentuk himpunan. Nah, sebelumnya kita bisa lihat yang ini rasional ya. Maksudnya adalah cara penulisannya sederhana. Pertama ada sebelah kirinya cara penyajiannya apa, lalu ada garis ini pembaginya. Lalu yang bagian kanannya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalkan di sini, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Berarti penyajiannya adalah X gitu ya. Di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk kalimat gitu ya, itu agak ribet yang pertama. Gitu ya. Dan yang kedua belum tentu orang-orang ngerti. Di sini kita nulis dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan orang Amerika baca ini nggak ngerti maksudnya apa, gitu ya. What is this? Itu istilahnya. Nah, supaya lebih universal kita biasanya tuliskan dalam bentuk matematis. Nah, di sini X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari P. Bilangan bulat positif. Nah, itu kalau tadi simbolnya apa ya? Bilangan bulat positif itu? Himpunan bilangan bulat positif. P, Pak.
ya. Itu barusan siapa? Elizabeth. Elizabeth ya. Oke. Berarti kita X adalah bilangan bulat positif. X merupakan bagian dari P, himpunan P. Di mana X itu kurang dari 5. Nah, ini kan jadi lebih itu ya. Lebih matematis kan cara penulisannya. Gitu. Nah, kalau kita enumerasikan itu bisa 1, 2, 3, 4. Mudah ya kalau kasusnya seperti ini. Kalau misalkan anggota himpunannya mendekati tahingga atau apa? Atau memang tahingga gitu ya. Kalau enumerasi agak susah atau sulit malah ya. Makanya kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ini. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, himpunan bilangan rasional, ini artinya apa ini? Pertama, cara penyajiannya adalah A dibagi dengan B. A per B. Oke. Nah, ini terus kalau ini bagaimana cara bacanya? Ada 2 bagian ya. A, B, simbol ini Z. Ada yang bisa jawab nggak ini apa? Bagian yang ininya aja. Apa itu cara bacanya? Bisa menjawab, Pak. Yes, siapa tadi ya? Leonardo, Pak. Oke, silakan. Artinya A dan B itu anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Oke, Z ya. Berarti untuk nilai A dan B-nya itu harus bilangan bulat, bukan bilangan real. Oke. Dan di sini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena pembaginya itu pembilang dan penyebut ya di sini ya. Itu tidak boleh sama dengan 0 karena sesuatu dibagi 0 itu tidak ada gitu ya. Gitu. Itu ya cara bacanya ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini kalau seandainya misalkan kita sajikan dalam bentuk visual gitu. Misalkan di sini ada himpunan universalnya adalah sebuah angka dari 1 sampai 8. Lalu kita mempunyai 2 buah dua buah himpunan. Tuh. Nah, kita bisa sajikan di sini misalkan A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 5. B itu terdiri dari 2, 5, 6, dan 8. Nah, di sini kalau kita buat diagram Venn-nya, tuh, di sini A itu terdiri dari 1, 2, 3, 5. B itu berarti 2, 5, 6, 8. Nah, di sini ada 2 elemen yang beririsan dari A dan B. 2 dan 5. Gitu kan ya? 2, itu. 1 dan 3 hanya di A saja, 6 dan 8 hanya di B saja. Lalu ada 2 elemen yang tidak ada di A dan B sama sekali, yaitu adalah 4 dan 7. Maka ini elemen 4 dan 7 berada di luar A dan B, tetapi masih di dalam U. Gitu. Karena ini adalah himpunan universal yang kotak ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep kardinalitas. Tadi saya ngomongin tanya-tanya misalkan ini ada berapa elemen ya, gitu misalkan dalam satu himpunan itu. Nah, jumlah elemen gitu dalam A itu kita sebut sebagai kardinal atau kardinalitasnya. Itu sebutan bakunya. Kita bisa notasikan kardinalitas dalam bentuk N dalam kurung A gitu ya, atau ini tanda apa sebutannya garis gitu ya, garis vertikal ini. Saya coba cari tahu dulu deh itunya apa sih nanti simbolnya. Tetapi kalau saya menuliskan kardinalitas dalam bentuk ini ya, gitu. Nah, kardinalitas itu penting konsepnya karena kita akan gunakan di konsep-konsep lainnya. Tetapi kita coba hitung ya di sini ya. X itu kita punya sebuah himpunan B di mana
setiap elemennya merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Tuh. Nah, kita coba enumerasikan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal dari B itu adalah sebesar 8. 8 buah elemen ada di B. Nah, di sini ada T. T itu ada kucing, A, Amir, 10, paku, dan laptop. Maka kardinalitas T adalah 6. Ada 6 elemen. Nah, ini juga dari A. Ini yang tes kalian harus bisa ini ya, pasti identifikasi elemen ya. Di sini berarti dari A ini ada elemennya itu adalah 2. Ada sebuah himpunan yang berisi 2 dan 3. Ada himpunannya itu adalah 4. Ada 6. Adalah himpunan dalam himpunan yang berisi 7. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemen. Maka kardinalitas A itu adalah sebesar 5. Tuh. Lalu ada simbol ini ya. Simbol ini artinya adalah sebuah himpunan kosong. Maka kalau misalkan himpunan kosong, maka kardinalitasnya adalah 0. Lalu di sini ada lagi contohnya, D itu adalah X, di mana merupakan anggota bilangan natural, gitu ya. Ini agak tulisannya agak membingungkan, tapi X itu adalah anggota bilangan natural, di mana X itu kurang dari 5.000. Maka kardinalitas dari D itu adalah 4999. 4.999, karena kurang dari 5.000, bukan kurang sama dengan. Tapi kalau yang ini X-nya itu lebih besar sama dengan 5.000. Maka kardinalitas dari D itu tidak berhingga. Ya kalian coba aja enumerasi, berarti anggotanya itu anggota dari D yang ini apa sih poin 6 ini. Pertama berarti D itu ini kan ya. Apa sih pertama ada 5.000 gitu ya. Karena ini bilangan natural berarti bulat ya. 5.001 gitu ya. Terus 5.002 dan seterusnya gitu ya. Sampai benar-benar tak hingga. Jadi kita tidak bisa enumerasi seperti ini. Tapi kita bisa sajikan dalam bentuk ini. Apa sebutannya? Notasi bentuk himpunan. Gitu ya. Lalu selanjutnya tadi ya konsep yang saya bilang yang C ini adalah sebuah himpunan kosong atau null set. Jadi sebuah himpunan yang benar-benar kosong, tidak ada elemennya. Simbolnya itu seperti ini, atau kita bisa sajikan dalam kurung kerawal yang tidak ada isinya. Tuh. Nah di sini misalkan X gitu, di mana sebuah nilai X, di mana X itu lebih besar dari X itu sendiri. Kan tidak ada angka seperti itu ya. Maka kardinalitas dari E itu adalah 0. Lalu P itu adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Itu tidak ada, belum ada. Berarti kardinalitasnya juga 0. Gitu ya. Nah, simbol himpunan kosong sendiri itu memang menandakan sebuah himpunan itu kosong. Tetapi ada juga kalau anggota elemen dari himpunan itu sendiri adalah sebuah himpunan kosong. Misalkan himpunan ini. Nah, ini itu berarti di dalam himpunan ini itu ada elemen ya. Elemennya adalah sebuah himpunan kosong, yaitu ini. Gitu. Nah, di sini juga himpunan yang berikut yang agak susah dibaca juga bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau ini himpunan yang elemennya adalah sebuah himpunan kosong itu bukan himpunan kosong. Gitu ya. Karena dia memiliki satu elemen, yaitu ya ini, himpunan kosong. Gitu ya. Jadi logikanya adalah misalkan A itu sama dengan himpunan kosong. Gitu ya. Lalu B itu adalah sebuah himpunan yang isinya adalah himpunan kosong. Nah, A itu tidak sama dengan B. Karena kalau kita lihat dari kardinalitasnya tidak sama gitu ya. A itu kardinalitasnya adalah 0, B itu kardinalitasnya adalah 1. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke selanjutnya subset ya. Subset itu adalah himpunan bagian, bukan anggota himpunan, tapi himpunan bagian. Notasinya seperti ini ya, kayak sebuah simbol C lalu ada garis di bawahnya. Subset. Nah, himpunan A itu dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Kalau kita representasikan dalam diagram Venn, sini bisa dilihat ya, kayak telur ya. Misalkan kita punya sebuah himpunan B. Nah, himpunan A itu semuanya harus terkandung dalam B. Gitu ya. Kalau di sini secara formalnya, gitu ya, A merupakan subset dari B, di mana X itu merupakan bagian A, dan juga X juga merupakan bagian dari B. Ada yang cara baca yang lebih formalnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi intinya adalah A itu adalah subset dari B. Nah, kalau kebalikannya, kalau seandainya A itu adalah subset dari B, maka B itu kita bisa nyatakan sebagai superset dari A. Gitu. Kalau A itu berarti anaknya gitu ya. B itu berarti orang tuanya, parent-nya. Nah, B itu adalah superset dari A. Simbolnya berarti kebalik. Itu. Jadi di sini kalau misalkan A subset dari B gitu ya, simbolnya berarti C-nya ngarep ke kanan. Kalau superset berarti C-nya ngarep ke kiri. Tapi ada garis di bawahnya. Garis ini penting ya. Tuh. Contoh, di sini kita mempunyai dua buah ini ya, dua buah himpunan. Nah, di sini himpunan yang berisi 1, 2, dan 3 itu merupakan subset dari sebuah himpunan yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, dan 3 ini merupakan bagian dari ini apa sih, himpunan 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Gitu. Kalau ada dua himpunan yang sama, itu juga merupakan subset, bisa dianggap subset. Jadi kedua himpunan ini sama, elemennya kardinalitasnya sama. Gitu. Lalu di sini juga level ya, kita tadi sudah ada simbol-simbolnya, ada jenis angka-angka ya, kayak natural, lalu natural atau integer gitu ya. Bilangan natural itu merupakan subset dari integer, yang sendiri merupakan subset dari bilangan real, dan bilangan real sendiri merupakan subset dari bilangan kompleks. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya, jika A itu terdiri dari X dan Y, di mana A itu X tambah Y kurang dari 4, X-nya lebih besar dari, ini kayak agak bingung deh. Kita skip dulu aja yang ini. Langsung aja yang poin 5 ya. Misalkan A itu adalah 3,9, B itu adalah 5,913. Pertanyaannya, apakah A itu merupakan subset dari B? Jawabannya benar ya, karena A itu terdiri dari 3 dan 9, dan B itu ada 3 dan ada 9. Berarti semua elemen dari ini, elemen dari A ini terkandung dalam B. Gitu. Kalau di contoh berikutnya adalah himpunan ganda. Di sini ada 3, 3, 3, lalu ada 9. Gitu ya. Kalau kita anggap sebagai 3 ini adalah sebuah elemen yang unik, itu tetap sebagai subset dari B ya. A itu berarti subset dari B. Gitu. Tapi di sini yang kasus selanjutnya adalah ini A itu memiliki 1, 2, dan 3. B itu elemennya adalah 2, 3, dan 4. Yang terkandung di elemen A yang terkandung di B hanya 2 dan 3 saja. Itu. Berarti bukan seluruhnya ya. 1 tidak ada di B. Artinya A itu bukan merupakan subset dari B. Lalu himpunan kosong merupakan subset dari A untuk sembarang himpunan A, dan himpunan A sendiri, himpunan A merupakan subset dari himpunan A sendiri untuk sembarang himpunan A. Nah, lalu ada konsep lain, yaitu adalah jika himpunan kosong itu subset dari
himpunan kosong merupakan subset dari A, dan A merupakan subset dari A itu sendiri, itu kita sebut sebagai himpunan bagian tak sebenarnya, atau improper subset dari himpunan A. Nah, contohnya kalau A itu merupakan 1, 2, dan 3. Maka yang kita bisa sebut sebagai improper subset berarti yang sama gitu ya. Pertama, A itu sendiri atau himpunan kosong. Itu adalah improper subset. Sedangkan kalau yang kayak 1 gitu ya, lalu ada 2 gitu ya, lalu ada 3 gitu, lalu ada 1, 2, dan seterusnya gitu ya, itu merupakan proper subset dari A. Nah, dikatakan proper subset kalau setiap elemen dari A juga elemen dari B, dan sekurang-kurangnya ada satu elemen elemen B yang tidak ada di A. Itu. Sekurang-kurangnya ada satu elemen di B yang tidak ada di A. Oke. Mungkin ini kita lanjutkan ke ini ya, ke minggu depan. Tadi mungkin saya bisa tutup dulu, jadi silakan nanti akan saya share slide-nya, silakan dipelajari untuk materi himpunan ini. Tadi niatnya saya mau ini pasti untuk pertemuan ini yang kemarin tuh saya mau ganti jadi Sabtu minggu ini, tapi kayaknya takutnya saya kayaknya masih butuh istirahat. Jadi untuk pertemuan pertemuan keempat kita, gitu ya. Minggu depan berarti kita bisa 3 pertemuan kali ya. Rabu, Kamis, dan Sabtu. Gitu. Atau mungkin diganti di hari lain. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya benar-benar tutup pertemuan hari ini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti saya bisa tutup ya untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya mungkin pertemuan berikutnya kita masih ngomongin tentang himpunan. Gitu, sekitar 2 minggu kita akan ngomongin tentang himpunan. Sekali lagi, mungkin minggu depan kita akan ada 3 pertemuan, jadi persiapkan saja. Saya asumsikan bahwa Sabtu itu biasanya kosong ya. Tapi kalau seandainya nanti akan ada perkuliahan hari Sabtu, silakan beritahu nanti lewat GCR. Kalau misalkan tidak bisa, misalkan entah. Tapi saya untuk apa ya istilahnya, alasan tidak bisanya kalau seandainya ada mata kuliah lain. Kalau seandainya ada kepentingan pribadi, ya silakan disesuaikan saja gitu. Tapi kalau seandainya tidak hadir, berarti saya anggap tidak hadir. Itu ya. Oke, saya bisa tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf sekali lagi karena saya masih belum fit ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa tolong dipelajari secara mandiri ya untuk lebih dalamnya. Oke, saya bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Semoga laku sekali Pak. Terima kasih, Pak. Oke.